يسعدنا في هذا الصباح المبارك أن نلتقي معكم في هذه الجلسة علمية في هذه المحاضرة القيمة بمادتنا تفسير تحليلي. ونحن ما زلنا في سورة النور. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. توقفنا في الأسبوع الماضي عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. Ayatul isti'dzan. Ayatul isti'dzan. Sa'aqra lakuna. Qaulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum minal 'abidi wal ima walladzina lam yablughul huluma minkum minal ahrari wa 'arafu amran nisa'i thalatha marratin fi thalathati awqatin min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati ay waqta adh-dhuhri wa min ba'di salatil 'isha thalathu awratil lakum birraf'i khabaru mubtada'in muqaddarin ba'dahu mudhafun wa qamal mudhafu ilaihi maqamahu ay hiya awqatu bin nasbi bi takbiri awqata mansuban badalan min mahalli ma qablahu qamal mudhafu ilaihi maqamahu wa hiya li ilqa'i thiyabi tabdu fiha al-awratu laysa 'alaykum wala 'alayhim ay al-mamaliki was-sibyani junahun fid dukhuli 'alaykum bighairi isti'dhanin ba'dahunna ay ba'dal awqati thalathati hum tawafuna 'alaykum lil khidmah ba'dukum ta'ifun 'ala ba'din wal jumlatu mu'akkidatun lima qablaha kadzalika kama bayyana ma dzakara yubayyinu Allahu lakumul ayat ay al-ahkama wallahu alimun bi umuri khalqihi hakimun bima dabbarahu lahum. Wa ayatul isti'dzani qila mansukhatun wa qila la walakin tahawana an-nasu fi tarkil isti'dzan. Ya. Kama tahaddatsna fi al-marrat al-madiyah an ghaddil basar wal isti'dzan lidukhulil baiti wa qulna innama syuri'al isti'dzanu li ajlil basari. Ya, izin itu kenapa masuk rumah orang lain harus izin, ya, untuk menjaga pandangan, jangan sampai kemudian kita masuk ke rumah orang lain kemudian melihat aurat pemilik rumah, gitu ya. Maka disitulah kenapa disyariatkan isti'dzan, ya, kan adab ketika bertamu, gitu ya, ketika tidak melihat kalau ada kaca misalnya yang tembus ke dalam rumah, kita tidak boleh melihat ke dalam kaca itu, ya, menundukkan pandangan. Bagaimana Islam mengajarkan adab yang sangat mulia, ya. Nah, itu isti'dzan bagi orang di luar rumah, ya. Sekarang ada juga adabul isti'dzan liman bidakhilil bait, ya, alladzina ya'ishuna tahta saqfin wahidin fi baitin wahidin bainal al-walidaini wal aulad wa kadzalika al-khudum idza kanu mawjudin aw hunaka adab lil isti'dzan. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Hadza lil amr, ya, liyasta'dzinkum. Liyasta'dzin lamul madza al amr, ya, dan lil wujub, ya, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum hum al abid wal ima di dzalika zaman
ya, al-abid wal ima. Wa kadzalika man al alladzina lam yablughul huluma minkum. Alladzina lam yablughul huluma minkum ay minal ahrari wa arafu amron nisa. Ya, dan juga alladzina lam yablughul hulum al murad bihi man al al atfal, ya, yang belum balik, ya, minal ahrari wa arafu amron nisa. Soal, hal halil amru halil amru lil atfal wajibun lil atfal au la. Hal atfal au hawi tifl الولد الذي لم يبلغ الحلم أو لم يبلغ التكليف هل هو مكلف أو لا؟ تفهمون سؤالي؟ Hah? Iya. Kan kita tahu bahwa perintah itu, perintah apa saja dalam syariat, ya, itu wajib kalau sudah apa? Sudah balik. Kalau sudah balik. Sudah balik. Nah, ini alladzina la yablughul hulum suruh minta izin. Apakah perintah izin itu wajib buat orang yang balik? Yang belum balik, anak yang belum balik? Wajib. Wajib, Ustaz. Nah? Wajib. Jadi kalau dia melanggar, dia dosa gitu? Enggak. Hah? Untuk orang tuanya, Ustaz. Apa? Wajib untuk orang tuanya. Wajib buat orang tuanya. Nah, sebagaimana juga perintah apa? Muru auladakum bis sholati, gitu ya. Perintah orang tua untuk memerintah anaknya buat sholat ketika usia 7 tahun. Apakah itu kan kewajiban? Tapi kewajibannya kewajiban anak buat sholat atau kewajiban orang tua untuk ingetin anak buat sholat? Jadi bisa dibedakan, ya. Orang tua. Ya, kewajiban orang tua untuk selalu mengingatkan anaknya sholat, ya. Dan kalau sudah 10 tahun dipukul gitu ya, udah mau sholat. Nah, begitu juga ini, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum, ya. Si perintah orang tua untuk mengajarkan adab masuk kamar orang tua, gitu ya, harus izin, ya. Walladzina lam yablughul hulum. Ini perintahnya bagi yang belum balik, gitu ya, al-hulum. Kalau sudah balik, wajib izin atau tidak? Wajib. Wajib. Hah? Wajib. Di sini ada nggak perintahnya? Yasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum. Apa? Wajib atau tidak? Tidak. Ya? Ini teman, ini kalau dalam ulumul Quran nanti teman juga pelajari di dalam ulumul Quran atau juga dalam usul fikih, ini yang disebut dengan mafhum, ya, mafhum. Nas itu ada mantuk, ya, ada mantuk, ada mafhum. Mantuk itu ada tersurat, ya, tertulis, ya. Kalau mafhum difahami dengan tersirat, gitu ya. Ada nanti mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah, gitu ya. Misalnya mafhum muwafaqah, perintahnya wala taqul lahuma uffin, gitu ya. Jangan mengatakan apa? Ya, itu untuk orang tua, gitu ya. Berarti mafhumnya kalau saja tidak boleh, apalagi yang lebih dari itu, gitu ya. Karena di dalam Al-Quran tidak ada ayat larangan memukul orang tua, tidak ada, gitu ya. Nah, apakah boleh? Ya, tidak tentunya, karena saja tidak boleh, apalagi
yang lebih dari itu, gitu ya. Nah, ini juga lah yang belum balik saja harus izin, apalagi yang sudah balik, gitu ya. Walladzina lam yablughu al-huluma minkum. Ya. Nyelahra wa arafu amrun nisa. Salasa marrat. Kewajiban itu salasa marrat. 3 kali. Fi awqat, fi salasati awqatin. Dalam 3 waktu. Kapan? Min qabli salatil fajr. Min qabli salatil fajr. Sebelum salat fajar. Ya. Salat fajar ya dari malam ya sampai fajar gitu ya. Wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati. Hina tad'una thiyabakum, ketika kalian tad'una thiyabakum, melepas pakaian kalian minadh-dhahirati, di waktu zuhur, waktu zuhri. Wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Ya, setelah salat. Jadi ini 3 awqat mata qabla salatil fajr, wa hina tad'una thiyab min adh-dhahirah, min ba'di zuhur, ya, al-'asr, wa min ba'di salatil isya. Limadha al-isti'dzan? Ya, limadha al-isti'dzan? Ya, لأن هذه الأوقات ya هذه الأوقات التي يغلب الظن أن المرأة أو أن الأب أو الأم في هذه الأوقات قد خلعوا ملابسهم, ya di waktu-waktu ini, yang waktu yang rentan. Ya, maksudnya orang tua itu ya waktu-waktu yang mungkin waktu mereka orang tua itu jima atau semacamnya gitu ya. Nah, ini waktu-waktu yang rentan untuk kita, kemudian wajib orang tua itu mengajarkan ya pada anak-anaknya atau membantunya itu untuk isti'dzan. Kenapa? Karena waktu itu memang setiap kamar itu tidak ada pintunya, gitu ya. Kamar itu mungkin hanya ada satir. Jadi orang itu ketika masuk kamar orang tuanya, ya bisa dengan mudah dia nyelonong aja, gitu ya. Nah, kemudian Islam mengajarkan isti'dzan. Ya, isti'dzan, minta izin masuk sebelum masuk kamar. Ya, sebelum masuk kamar minta izin. Gitu ya. Ini karena coba teman-teman bayangkan bagaimana Islam sangat-sangat menjaga. Gitu ya. Sangat menjaga seorang jangan sampai terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar, yaitu dosa zina. Yang awalnya itu adalah apa? Awalnya adalah an-nazar, pandangan. Ya. Nah, dan 3 waktu ini tadi, waktu yang rentan biasanya oleh pasangan itu ya orang tua, suami istri melakukan hubungan atau mungkin buka pakaian ya sehingga terlihat aurat. Dan ini jangan disepelekan gitu ya. Jangan disepelekan tentang masalah ini, masalah isti'dzan. Ya. Dan di zaman sekarang gitu ya, bagaimana rusaknya anak-anak itu karena pengaruh apa? Pengaruh pornografi ya. Itu luar biasa dampaknya. Ya. Nah, bagaimana Islam mengajarkan gitu ya, di rumah saja gitu ya, hati-hati orang tua gitu, ajarkan adab izin. Kalau sekarang setiap kamar itu ada pintunya ya.
ya dikunci pintu di waktu-waktu yang memang khawatir nanti anak-anak masuk gitu ya. Jangan mengira bahwa mereka masih anak-anak ya, apa yang usianya belum tamis misalnya ya, masih 5 tahun, kemudian ya nggak apa-apa, jangan meremehkan gitu ya. Syariat membuat aturan itu, ya, yang membuat aturan itu adalah Allah yang maha tahu ya. Bagaimana kemudian mungkin anak-anak bisa merekam ya, apa yang mereka lihat tertanam dalam pikiran mereka gitu ya. Hati-hati. Salatu auratil lakum birraf'i khabar mubtada muqaddam. Secara nahwunya salatu auratil lakum, dia adalah 3 waktu ya, aurat ya, yang aurat kalian bisa biasanya terlihat gitu ya. Kalian ganti baju dan lain sebagainya gitu ya. Wabil nasbi ba'dahu mudhafun ay thalathu auratil lakum mudhaf ilaih wa qamal mudhaf ilaihi maqamahu ya. Ay hiya awqat ya, dan mudhaf ilaih itu menggantikan posisi mubtada'nya ya, maksudnya 3 waktu ini adalah 3 waktu aurat. Wabil nasbi bitaqdiri awqata ya, ada yang bacanya thalatha auratil lakum ya, dengan mansuban badalan min mahallihi ma qablahu thalatha auratin ya, yaitu auqat salas gitu ya, 3 waktu. Wa ilqa'is thiyab tabdu fiha al-aurat, itu di mana orang itu membuka pakaiannya sehingga auratnya nampak ya, auratnya. Ini juga sebagaimana kita jelaskan kemarin tentang aurat perempuan ya, jangan sampai kemudian terkadang ya sang ayah gitu ya pakai celana pendek, kemudian misalnya pahanya kelihatan di rumah gitu ya, atau seorang ibu juga seperti itu ya, itu aurat. Hati-hati ya, jangan menampakkan aurat itu di hadapan maharim gitu ya, mahram-mahram kita ya, itu anak kita atau orang tua kita atau adik kakak kita ya, itu aurat yang harus ditutup. Laisa alaikum wala alaihinna junah ya, laisa alaikum, tidak ada atas kalian dosa atas kalian, wala alim, dan juga mereka al-mamalik ya, budak-budak itu, wasibyan, dan anak kecil itu, junahun, dosa. Junah mana? Harajun, zanbun ya, fiddukhuli alaikum bighairi isti'dzan ba'dahunna, untuk masuk ya kamar kalian tanpa izin di luar 3 waktu itu. Ba'dahunna ba'dal awqat ats-tsalatsa ya, di pagi misalnya ya, masuk ke kamar orang tua tanpa izin misalnya ya, ya tidak mengapa, tapi tetap secara umum kita mengajarkan kepada anak-anak kita itu ya, izin juga kalau kita sebagai anak gitu ya, tahu adab kapan kita masuk ke kamar orang tua kita, harus izin ya. Hum tawafuna alaikum ya, itu tawafuna alaikum ya, berkeliling gitu ya di rumah kan, nggak mungkin di kamar aja diem aja kan kalau kita ya, kita kamar orang tua kita ya, apalagi juga al khudum gitu ya, para asisten rumah tangga misalnya. Nah, ba'dukum ta'ifun ala ba'din wal jum'atu mu'akkidatun lima qablaha ya, tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din, itu menguatkan tawafuna alaikum ya, masing-masing kita di rumah itu saling keluar apa, kamar masuk keluar kamar, kurang lebih seperti itu ya. Kadzalika kama bayyana ma dzakara yubayyinu lakumul ayat, Allah jelaskan
Ya, Allah juga menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya al-ahkam. Wallahu alimun bi umuri khalqi hakim. Ya. Nah, ini bagaimana ini ayat ini itu dengan alim. Ya, Allah Maha mengetahui. Gitu ya. Jadi kemudian jangan kita dengan ilmu dan akal yang sangat terbatas itu mencoba mengakali syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Enggak apa-apa, masih kecil ini, enggak apa-apa. Mereka belum paham, ya. Eh, jangan seperti itu. Allah yang menciptakan manusia lebih tahu. Kemudian diajarkan rambu-rambu adab-adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakimun, dan dalam setiap syariat Allah pasti ada hikmah. Suatu tidak mungkin syariat yang Allah tetapkan itu menzalimi hamba, ya. Hakimun bima dabbaru lahu. Wa ayatul isti'dzan qila mansukhah. Ada yang mengatakan ayat isti'dzan dinasakh, wa qila la, tidak. Ya, memang seperti itu, di dinasakh tetap berlaku. Walakin tahawanan nasu fi tarkil isti'dzan. Ya, orang itu sudah meremehkan, ya, menganggap hal yang tidak penting tentang isti'dzan. Nah, ini hati-hati, ya, hati. Jadi ini, ya, bagaimana adab minta izin, ya, di dalam rumah, ya, di antara sama anggota keluarga, Begitu pula kita ketika sebagai orang tua, kita punya anak, gitu ya, kita menempatkan kamar anak-anak kita, ya. Kita masuk kamar, kalau di dalamnya misalnya ada anak kita, ya, kita ketuk pintu dulu misalnya, ya, kita sampaikan kita mau masuk, gitu, ya. Selama ketika seorang bapak masuk kamar anak gadisnya, anak perempuannya, ya, atau misalnya seorang ibu, ya, masuk kamar anak laki-lakinya misalnya, ya. Nah, ini adab-adabnya itu tetap ditegakkan, ya. Nah, di sini kita lihat dari riwayat ruya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha gulaman ila Umar waqta dhahirati fara'a min awratihi ma la yajiz faqala Umar wadittu anna Allah naha abna'ana wa nisa'ana an ad-dukhuli alaina fi hadhihi sa'at illa bi'idnin. Summan talaqa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fa wajadal ayat 58 ila 60 qad nazalat fa kharra sajidan. Ya. Ini mengatakan ada riwayat, ya, salah satu sebab turunnya ayat ini tentang Rasul pernah menyuruh seorang menemui Umar, seorang anak kecil. Ba'atha gulaman ila Umar waktu dhahirah, waktu salat zuhur. Kemudian fara'a min auratihi ma la yajuz, kemudian melihat auratnya Umar, apa yang tidak boleh dilihat. Faqala Umar mengatakan wadittu anna Allah naha abna'ana wa nisa'ana, saya pengen, gitu ya, Allah itu melarang anak-anak kami dan juga istri kami itu masuk, ya, di waktu-waktu yang seperti ini kecuali dengan izin. Kemudian Umar datang menemui Rasulullah, kemudian dia mendapati ayat sudah turun pada Rasulullah SAW, fa kharra sajidan, kemudian beliau sujud syukur, ya. Nah, ini tentang ayat isti'dzan, ya, isti'dzan di dalam rumah, ya, isti'dzan di dalam rumah. Baik, nah ini ada ayat berikut yang tadi kita katakan sebenarnya, ya, wa idza balagal atfalu al-ulma falyasta'dzinu fi jami'il awqat kama sta'dzana alladhina min qablihim ay al-ahrar al-kibar. Kadzalika yubayyinu lakum ayati wallahu alimun hakim. Jadi kalau dari ayat tadi saja kita memahami bahwa yang
yang belum balik saja harus izin, apalagi yang sudah balik. Nah, ini ditegaskan di ayat ini, gitu ya. Jadi berarti memang mantuk, ya, tertulis tertera ayatnya. Wa idza balaghal atfalu minkum, kalau di antara anak-anak kalian sudah balik, ya, al-ahrar, al-huluma, ya, sudah ihtilam, sudah balik, fal yasta'dzinu fi jami'il awqat, hendaklah minta izin di seluruh waktu. Jadi bukan hanya di waktu 3 waktu itu saja, ya, tapi di setiap waktu. Nah, kalau tadi yang belum balik, ya, itu terutama penekannya di 3 waktu. Tapi kalau sudah balik, di setiap saat. Kalau ingin masuk ke kamar orang tuanya, minta izin. Ya. Kama sta'dzana alladzina min qablihim ay al-ahrarul kibar. Bagaimana orang-orang sebelum mereka? Maksudnya, ya, orang-orang lain, gitu ya. Seperti orang lain, sebagai orang-orang eh, non mahram, gitu ya. Sama. Kadzalika yubayyinu lakum ayati wallahu alimun hakim. Dan juga ayat ini ditutup dengan wallahu alimun hakim. Ya. Kadzalika yubayyinu Allah lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Ya. Wal qawa'idu minan nisa'i wa adna anil haydhi wal waladi likibarihinna allati la yarjuna nikahan lidzalika falaysa 'alaihinna junahun ay yad'na thiyabahunna minal jilbabi warridai wal qina'i fawqal khimari ghayra mutabarrijatin mudhiratin bizinatin khafiyatin kaqiladatin wa siwarin wa khalkhalin wa ayyasta'fifna bi alla yad'naha khairul lahunna wallahu sami'un biqaulikum alimun bima fi qulubikum. Ya. Ayat berikutnya Allah jelaskan tentang perempuan yang sudah lansia, sudah tua, gitu ya. Wal qawaidu, al qawaid jamu dari qaidah, ya. Ya, maksud al qaadna anil haidi wal walad, orang perempuan yang sudah menopause, sudah nggak bisa beranak lagi, dan terutama yang sudah, ya, sudah tua, gitu ya, sudah lansia, ya. Wal qawaidu, ya, allati la yarjuna nikahan, yang sudah tidak punya hasrat untuk nikah lagi. La yarjuna, yarjuna ini kembali kepada al qawaidu, perempuan-perempuan la yarjuna nikahan, yang sudah enggak hasrat, dia nggak punya hasrat nikah lagi, gitu ya, karena sudah tua, gitu ya. Atau juga mungkin orang ketika melihat juga sudah tidak punya hasrat untuk menikahinya, gitu ya. Allati la yarjuna nikahan, ya, lidzalika falaisa alaihinna, maka buat perempuan-perempuan lansia seperti ini, falaisa alaihinna junahun, tidak ada bagi mereka dosa, ayyadhna thiyabahunna, ya, mereka meletakkan baju-baju mereka, minal jilbabi warridai wal qina'i fawqal khimar, ya, mereka kalau nggak pakai jilbab, nggak pakai kerudung, ya, itu nggak apa-apa, nggak dosa, gitu ya. Kenapa? Karena mereka sudah lansia, gitu ya. Tidak wajib lagi mereka menutup rambut, ya, kepala mereka, ya. Ghairu mutabarrijatin, tidak berhias, ya. Mudhiratin bizina, menampakkan hiasan mereka. Khafiyah kaqiladatin wa siwarin wa khalkhalin, ya. Perhiasan-perhiasan yang tersembunyikan, ya,
seperti kalung, ya, gelang, khalkhal, dan juga gelang gelang kaki, ya. Tapi wa yasta'fifna, kalau mereka menjaga diri, tetap menutup aurat, tetap pakai jilbab, misalnya, ya Allah ya'dha'naha, kemudian tidak pakai perhiasan, gitu ya. Itu khairul lahunna, lebih baik untuk mereka. Ya, meskipun kalaupun mereka tidak menutup apa rambut dengan kerudung, itu tidak dosa, tapi kalau mereka menutup itu lebih baik. Wallahu sami'un liqaulikum alimun bima fi qulubikum. Nah, nomor dua, baik, Hasan barakallahu fiik. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal maridi harajun fi mu'akalati muqabilihim wala haraja 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum ay buyuti auladikum au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum au buyuti ikhwanikum au buyuti akhawatikum au buyuti amamikum au buyuti ammatikum au buyuti akhwalikum au buyuti khalatikum au ma malaktum mafatihahu ay khazantumuhu li ghairikum au sadiqikum wa huwa man sadaqakum fi mawaddatihi. Al makna yajuzul aklu min buyuti man dzukira wa illam yahduru ay ud'a lima ridahum bihi laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an ay mujtami'in aw ashtatan ay mutafarriqin jam'u shat nazala fi man taharraja ay ya'kula wahdahu wa idza lam yajid man yu'akiluhu yatruku al-akla. Sini Allah katakan laisa 'alal a'ma harajun, ya, tidak ada bagi orang yang buta harajun. Haraj itu maka dosa. Ya, wala 'alal a'raji. Al-a'raj, mana al-a'raj? Mana al-a'raj? Al-a'raj. Ada yang tahu? Al-a'raj apa? Cacat, Iya, cacat apa nih? fisik, Iya, lebih ke pincang, ya, kakinya. Ya, al-a'raj itu yang ya bisa mungkin tidak rata gitu ya, yang pincang atau yang buntung gitu ya, itu atau yang itu namanya al-a'raj, ya, yang kakinya itu al-a'raj. Wala 'alal maridi harajun, dan juga bagi orang yang sakit, ya. Apa fi mu'aqalati muqabilihim, untuk makan bersama-sama. Apa hubungannya kau dengan makan? Nah, ini kita lihat, ya, terangannya di sini. Ruya anna ba'dal muslimina kanu ba'da nuzulil ayah at-tasi'ah wal 'ishrin min suratin nisa, ayat 29 dari surat Nisa. Apa bunyinya? Buka mushafnya. Ayat An-Nisa ayat 29. La taqulu amwalakum Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil in an takuna tijaratan am taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ya. Sebagian kaum muslimin
setelah ini mereka agak gimana gitu kalau makan bareng-bareng dengan orang yang sakit, yang buta, atau juga orang yang ya khawatir atau bermasalah. Dia wala taqtulu anfusakum, khawatir gitu ya, itu bisa menularkan gitu ya. Yataharrajuna min mu'akam, mereka ya taharruj ya waktu ya kalau makan bareng-bareng dengan orang yang sakit. Wal mardo yatanazzahun an mu'akalatihim. Ya, orang yang sakit pun juga mereka nggak mau ya bareng-bareng dengan orang yang sehat. Eh, wa an akharin kanu idza kharaju min diyarihim, dan juga ada sebagian orang kalau keluar rumah itu wataroku mafatiha qaribihim, ya kemudian meninggal kunci pada kerabatnya. Taharrajal aqaribu kulu mimma fiha, ya orang-orang ya yang dititipi itu kunci itu mereka apa ya agak segan kalau makan yang ada di dalam rumah itu ya. Eh, ya, eh, itu eh, yang ayat ini ya awalnya seperti itu ya. Min mu'akalin muqabilihim, mereka kalau ada orang di antara yang orang buta atau ada yang sakit, yang sakitnya sakit biasa padahal ya bukan sakit penyakit yang menular gitu ya, atau orang yang cacat ya, atau dalam istilah kita orang kebutuhan khusus gitu ya, nggak mau berbaur makan bareng-bareng gitu ya, maka lakan laisa ala ma harajun wala al araj harajun wala al maridi haraj. Ya, ini bagaimana kita perhatikan ya, bagaimana syariat itu memperlakukan manusia sama, terutama yang berkebutuhan khusus. Ya, eh, orang yang berkebutuhan khusus itu ya harus diperhatikan. Jangan kemudian kebutuhan khusus yang Allah ciptakan mereka, gitu ya, dengan kebutuhan khusus ini membuat pandangan kita terhadap mereka pandangan yang berbeda, dalam artian kita merasa lebih baik, nggak sejajar dengan mereka, tidak ya. Bagaimana Islam punya perhatian yang luar biasa gitu ya terhadap orang berkebutuhan khusus ini gitu ya. Jangan dibeda-bedakan ya. Ya kalau perbedaan itu untuk lebih perhatian kepada mereka itu nggak masalah, tapi kemudian membeda-bedakan dengan kekurangan mereka dalam itu yang membuat uh, kita merasa lebih baik, judgement terhadap mereka itu dengan negatif, nggak sejajar dengan mereka gitu ya. Wala haraja ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum, tidak masalah ya kalian makan min buyutikum. Buyutikum maksudnya rumah anak-anak kalian, atau buyuti abaikum, di rumah orang tua kalian, ayah kalian, atau buyuti ummahatikum, ibu kalian, atau buyuti ikhwanikum, rumah saudara kandung laki-laki, atau buyuti akhwatikum, atau rumah saudara perempuan ya, atau buyuti a'mamikum, ya rumah paman-paman kalian, atau buyuti ammatikum, ya tante-tante kalian dari eh, bapak, atau buyuti akhwalikum, buyuti khalatikum, paman dan tante kalian dari pihak ibu, atau ma malaktum mafatihahu, atau ya apa yang kalian miliki kuncinya ya. Artinya orang yang nitipin kunci rumahnya ke kita ya, al khazantumuhu li ghairikum, ya kayak yang kalian simpan itu ya, li ghairikum, punya selain kalian, punya orang lain ya, kalian dititipi gitu ya kunci rumah, au sadiqikum, atau teman dekat kalian
Huwa man shadaqakum fi mawaddah, disebut shadiq ya karena dia jujur ya. Ketika berteman dengan dia tulus gitu ya. Al makna yajuzul aklu min buyuti man dzukira wa illam yahduru ya. Boleh makan di rumah yang disebutkan tadi meskipun orangnya nggak ada gitu ya, meskipun orangnya tidak ada. Idza ulima ridahum bihi, kalau memang ulima ridahum bihi, memang ya biasanya karena kedekatan hubungan ya, karena hubungan anak, hubungan orang tua, atau hubungan tadi paman dengan keponakan gitu ya, atau saudara kandung ya, nggak masalah gitu ya, datang kemudian makan di rumahnya meskipun pemilik rumahnya nggak ada gitu, atau orang yang dititipi menitipkan kuncinya ke rumah kita. Nah, idza ulima ridhom ini berdasarkan kebiasaan ya teman-teman ya. Artinya al 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 adah al mu'tarafah fi dzalikal waqt gitu ya. Kalau ngasih titipin kunci ya biasanya ya ya boleh gitu ya. Ya kalau sekarang ya harus dilihat lagi seperti apa kebiasaannya. Makanya ini muallif mengatakan idza ulima ridhahum bihi. Ya, syaratnya itu ya sudah sudah pasti pemiliknya itu ridho, sudah diketahui keridhoannya. Ya. Laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an. Enggak masalah ya kalian makan beram sama-sama ya, au ashtatan atau sendiri-sendiri ya, mutafarriq dan berpisah-pisah ya. Mu'alif mengatakan nazala fi man taharraja ayyakula wahdahu, turun pada orang yang dia nggak mau kalau makan sendirian itu nggak nyaman, nggak mau, nggak enak ya. Jadi dia kalau makan itu harus bareng-bareng, ngajak orang ya. Wa idzan yajid man yuakiluhu yatrukul akla, kalau nggak dapat orang ya, nggak dapat orang yang diajak makan bareng, dia nggak mau makan ya. Nah ini ayat ini turun terkait dengan orang-orang ini. Jadi siapapun ya, kalau kalian menemukan siapa saja ya, orang yang buta, orang yang sakit gitu ya, atau di rumah orang tua, di rumah anak, di rumah paman, di rumah tante, rumah abang, rumah adik gitu ya, rumah temen ya, ya boleh ya makan bareng gitu. Nah ini ya bagaimana ya perhatian Islam syariat terhadap masalah sosial seperti ini ya. Kemudian faida dakhaltum buyutan, nah, kalau kalian masuk rumah, nah ini rumah siapa kan kemarin sudah dijelaskan ya, kita sudah baca ayatnya gitu ya. Yasta'dzinkumul ladzina, ayat sebelumnya bahwa itu apa ayatnya, Allahumma shalli Muhammad, tentang istizan itu ya kemarin ya, masuk rumah orang gitu ya, ada izinnya. Sebentar, lupa. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'dzinu. Ya, ayat tentang izin kan sudah. Ya. Nah, ini fa idza dakhaltum buyutan fasallimu. Nah, ini yang dimasuk buyutan, buyut siapa? Ya dakhaltum buyutan. Kalau kalian masuk buyut siapa? Buyutan lakum, rumah kalian sendiri. Ya. La ahla fiha, yang nggak ada orangnya. Ya, kita keluar kemudian kita masuk rumah, ya buka pintu, ucapkan salam. Fasallimu ala anfusikum, ucapkanlah salam untuk diri kalian. Gimana salamnya? Qulu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin.
Ya, jadi kalau kita masuk ke rumah kita sendiri yang nggak ada orangnya, gitu ya, kita keluar bareng sama keluarga, masuk lagi ya, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya, itu ucapan salamnya. Kan assalamualaikum ya, kalau assalamualaikum kadang nggak ada yang jawab, gitu ya. Jadi ucapan assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya, fa innal malaikata taruddu alaikum. Ya, kalau kita menjawabkan itu, malaikat yang akan menjawab salam kita. Ya, wa in kana ahlun fasallimu alaihim. Ya, tahiyatan masdaru hayya min indillahi mubarakatan thayyibatan yusabu 'alaiha. Ya, kalau ada orang ya, maka ucapkanlah salam ya, tahiyyat itu masdar hayya yuhayyi tahiyatan min indillah ya, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, salam seperti biasa kalau ada orang ya. Tapi kalau tidak ada orang ya, ucapannya adalah assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat yufassilu lakum ma'alima dinikum. Allah menjelaskan detail tentang syariat ini ya, tentang ajaran-ajaran syariat ini, ajaran agama ini, la'allakum ta'qilun, agar kalian ta'qilun, memahami ya. Urusan salam ya, masuk rumah ya, itu detail diatur dalam syariat, gitu ya, luar biasa ya, apalagi yang lebih dari itu. Ini menunjukkan bahwa memang ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fiik. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi idza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim fa'dzan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Ya. La taj'al du'a rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard qad ya'lamu ma antum 'alaihi wa yawma yarja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima 'amilu wallahu bikulli syai'in 'alim. Lihat penjelasannya ya, tentang sababun nuzul ya. Hilwa bin Nuqul, di Hilwa bin Nuqul, annal munafiqina kanu yatasallaluna. Orang munafik itu yatasallalun. Yatasallalun itu apa ya? Ngumpet-ngumpet gitu ya bahasa kitanya ya. Keluar dari majlis atau masuk ke dalam majlis ngumpet-ngumpet tanpa minta izin. Ya, kalau ini yatasallaluna biduni idzin fi ghazwatil khandaq. Ya. Mereka meninggalkan pasukan kaum muslimin itu udah tinggalin gitu aja, nggak minta izin pada Rasulullah, ya. Ngumpet-ngumpet biduni idzin fi ghazwatil khandaq. Wa ba'dul muslimin yasta'dinu lid-darurat quswa. Sedangkan orang muslimin yang benar itu mereka kalau ada keperluan, ya keperluan mendesak, mereka minta izin pada Rasulullah. Yaqdiha wa ya'ud, setelah selesai kembali, ya. Wa akharina yunaduna Nabi sallallahu alaihi wasallam bismihi au kunyatihi. Ada juga sebagian sahabat itu memanggil Rasulullah langsung namanya, Muhammad, ya, atau Abul Qasim, Abul Qasim. Ya, kemudian turunlah surat ini. Ya, turun ayat ini, ayat 62 dan 64 dari surat itu sababun nuzulnya, ya. Innamal mu'minuna, orang-orang
mukmin yang sebenarnya, yang mereka beriman, alladzina amanu billahi wa rasulihi, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa idza kanu ma'ahu, jika mereka itu bersama hu-nya bersama Rasul, ala amrin jami'in, dalam perkara yang bersama-sama. Di situ dalam majlis gitu ya, dalam berjamaah, dalam kajian atau dalam pasukan gitu ya, urusan bareng-bareng gitu ya, khutbatul Jumat seperti khutbah Jumat ya, atau tadi dalam pasukan perang ya, lam yadhabu, mereka tidak pergi meninggalkan majlis itu, li'urudi uzrin lahum, karena adanya uzur, jadi ada uzur ya yang harus mereka lakukan, misalnya hatta yasta'dzinu, mereka tidak meninggalkan tempat itu sehingga mereka minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Lam yadhabu li'urudi udrina hatta minta izin pada Rasulullah. Nah, ini ada bermajelis ya, ya bersama Rasulullah, atau kita dalam halaqah ilmu ya, atau dalam ilmu di ruang kelas ya, iya ada izinnya gitu kalau meninggalkan kelas, misalnya kalau izin meninggalkan ruang pertemuan gitu misalnya, hatta yasta'dzin, minta izin pada Rasulullah, minta izin gitu ya. Innalladzina yasta'dzinunaka, orang yang minta izin itu, ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulihi, mereka itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ya, izin itu menunjukkan bukti keimanan yang benar, gitu ya. Ya, ini di zaman Rasulullah ya, zaman Rasulullah izin, ya, izin tidak misalnya meninggalkan, tidak hadir, gitu ya. Fa idza sta'dzanu kali ba'di sya'nihim, tadi perintah kepada orang mukmin ya untuk minta izin pada Rasulullah. Ini perintah Rasulullah. Kalau ada mereka yang minta izin li ba'di sya'nihim, untuk sebagian urusan mereka, ya, fa'dzan liman syi'ta minhum, maka berikanlah izin kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Ya, bil insirah, boleh meninggalkan ya, linsirah itu meninggalkan majlis, meninggalkan tempat ya. Wastaghfir lahumullah, dan minta ampunlah kepada Allah untuk mereka, beristighfarlah kepada Allah untuk mereka, innallaha ghafurur rahim. Ya, ini dalam bermajlis ya, terutama bermajlis dengan Rasulullah ada adab-adabnya. Lalu jelaskan lagi di ayat ini, la taj'al du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da, janganlah kalian jadikan panggilan kepada Rasulullah sebagaimana panggilan sebagian kalian kepada bagian yang lain. Bi antaqul ya Muhammad, manggilnya Muhammad gitu ya, bagaimana kita manggil orang lain ya. Bal qulu ya Nabi Allah, ya Rasulullah ya, nggak boleh manggil Rasulullah dengan Muhammad, ya Muhammad gitu ya, tapi ya Nabi Allah, ya Rasulullah ya, sebagaimana di dalam yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran ya. Kalau teman-teman perhatikan, di dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang Allah memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dengan namanya, nggak Muhammad. Berbeda ketika Allah memanggil nama nabi-nabi yang lain, itu langsung namanya gitu ya, ya Ibrahim, ya Musa gitu ya, ya Nuh ya, itu panggilan Allah kepada nabi-nabi yang lain. Tapi panggilan Allah kepada Rasulullah itu tidak pernah dengan namanya, ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasulu ya, atau dengan julukannya, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir ya. Maka
Kita juga sebagai umatnya ya harus memberikan penghormatan kepada Rasul dengan sebagaimana Allah menghormati Rasulullah. Ya, makanya ya Nabi Allah ya Rasulullah ya para sahabat yang langsung berinteraksi dengan Rasulullah gitu ya. Filinin wa tawadu'in wa khafdi sautin, dengan penuh kelembutan, tawaduan dan merendahkan suara. Qad ya'lamullahu alladziina yatasallaluna minkum liwadha. Allah mengetahui orang-orang ya yatasallaluna itu ya, orang-orang yang sembunyi-sembunyi ya, tasallul ya, minkum di antara kalian liwadan ya, sembunyi-sembunyi gitu ya, menutupi diri supaya enggak ketahuan gitu ya. Yakhrujuna minal masjid, keluar dari masjid, fil khutbah, ketika sedang khutbah, min ghairi isti'zanin, tanpa izin, tak izin, khufyatan ya, sembunyi-sembunyi, mustatiri nabi syai'in, menutupi dirinya dengan sesuatu, atau ada tembok misalnya, ada tiang ya, supaya nggak kelihatan dari balik tiang, terus itu keluar ngacir gitu ya, pergi gitu saja. Qad litahqiq, kata ya, qad di sini untuk memastikan ya, jadi qad itu bukan, kan kita tahu ya kalau qad masuk ke dalam fi'il madhi itu artinya tahqiq, kepastian ya. Qad akala, dia sudah makan ya. Qad zahaba, dia sudah pergi, sudah dipastikan dia sudah pergi gitu ya, kalau masuk ke fi'il madhi. Tapi kalau masuk ke fi'il mudhari itu terkadang maknanya tidak tahqiq ya, bisa jadi apa, kemungkinan ya. Qad yakul ya, dia mungkin sudah makan gitu ya. Qad yadhhab ya, mungkin dia ntar pergi. Nah, tapi di sini qad ya'lam itu tidak diartikan lil imkan, bukan, tapi pasti. Qad ya'lamullahu gitu ya, Allah pasti tahu ya orang-orang yang sembunyi-sembunyi keluar di antara kalian. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah ya, au rasuli, atau perintah rasulnya, antusibahum fitnatun, menimpa kepada mereka fitnah, balaun, fitnah masalah ujian ya, azab, au yusibahum azabun alim, atau menimpa pada mereka azab yang pedih di akhirat. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard, ya ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi ya, mulkan wa abidan wa khalqan, semua kerajaan ya, kita sebagai hamba-hambanya ya, kemudian penciptaannya ya. Qad ya'lamu ma antum ayyuhal mukallafuna alaihi ya, begitu qad di sini, Allah pasti mengetahui ma antum alaihi, apa yang kalian berada di dalamnya. Artinya Allah tahu kalian beriman, kalian menyembunyikan kekufuran ya, kalian orang yang munafik, Allah tahu ma antum alaihi. Wa ya'lamu wa yauma yurja'una, dan mengetahui yauma yurja'una, ketika kalian dikembalikan ya, ketika mereka dikembalikan kepada Allah ya. Fi iltifatun ya, ada iltifat ya, sebagaimana kita jelaskan waktu apa itu iltifat ya, peralihan dia dari yang tadinya antum gitu ya, qad ya'lamu ma antum alaihi, yang harusnya wa yauma turja'una ilaihi, dan hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah, tapi yauma yurja'una ilaihi gitu ya, ada iltifat, pengalihan dari tadi lawan bicara antum menjadi orang ketiga ya, mereka ya. Aimata yakun, kapan hari kiamat itu terjadi. Wa yunabbi'uhum, Allah akan memberikan tahu kepada kalian, bima kepada mereka,
bima amilu, apapun yang mereka lakukan minal khairi wasyarri, wallahu bikulli syai'in min a'malihim wa ghairiha alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Di apa saja, kalau misalnya ada sababun nuzul tapi di sulbil itu dibaca gitu ya. Ya, mufradat terutama di sini ya. Kalau sisi bahasa nahwu itu tidak, misalnya tidak saya akan tanyakan ya. Misalnya bil faqaniyah wa tahtaniyah itu ya misalnya ya, atau misalnya kalau di sini contohnya khobar mubtada muqaddar ba'dahu mudhafun misalnya, itu tidak saya tanyakan ya. Tapi dari segi makna, kemudian juga mungkin terkait dengan kiroah misalnya, kiroah itu bisa jadi keluar. Misalnya nih, walayubdilannahum misalnya bitakhfif wa tasydid. Apa maksudnya walayubdilannahum bitakhfif wa tasydid? Ya, ini kan kiroah. Ya, maksudnya bisa dibaca walayubdilannahum takhfif atau tasydid walayubaddilannahum. Misalnya. Ya. Ya. Nasallahu li wa lakum at-taufiqa wa as-sadada wa nas'alullaha ayyubarika lana fi ilmina wa an na'mala bima amilna wa nakhtim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.